Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Roma Yunis Angelika Simangunsong dengan NIM 213020703075 dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang good governance dan bad governance. Selamat menonton. Menurut Bank Dunia, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Prinsip-prinsip dari good governance yang pertama ada partisipasi, yaitu mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang keempat, ada kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, ada daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Yang keenam, ada wawasan ke depan, yaitu membangun daerah berdasarkan isi dan strategi yang jelas dan mengikuti sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Yang ketujuh, ada akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang kedelapan, ada pengawasan, yakni meningkatkannya upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Yang kesembilan, ada efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang kesepuluh, ada profesionalisme, yakni meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau, yang tujuannya adalah menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada pilar-pilar dari good governance. Yang pertama adalah pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerima pemerintah dan daerah. Yang ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama, bukan berpartisipasi dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlu memperdayakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksinya. Ciri-ciri dari good governance yang pertama, good governance mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, good governance mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Yang ketiga, good governance mampu menyediakan informasi secara transparan. Yang keempat, good governance siap menerima keluhan, kritik, serta saran terbuka dari masyarakat dan siap menindaklanjutinya. Yang kelima, penerapan good governance mengacu pada wawasan masa depan. Dan yang terakhir, memprioritaskan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah yang paling membutuhkan. Menurut Wikipedia, bad governance adalah penyelenggaraan negara yang tidak memperhatikan nilai-nilai prinsip demokrasi, terdapat penyelewengan dana dan tanggung jawab, dan sebagainya. Dampak dari bad governance. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang buruk.
Tata kelola yang buruk sangat berdampak pada pertumbuhan per kapita suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi secara signifikan ketika dihadapkan pada indikator tata kelola yang buruk, tetapi perbedaan indikator mempengaruhi tingkat dampak. Kurangnya kualitas peraturan, ketidakefektifan pemerintah, dan kurangnya kontrol terhadap korupsi telah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang buruk. Yang kedua, status gagal. Ketika administrasi publik tidak dapat memberikan banyak pelayanan publik dan warga tidak mengakui bahwa pemerintahnya tidak sah, maka negara akan menjadi negara gagal. Hal ini membawa seluruh bangsa pada penderitaan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi tidak hanya menjadi penyebab tetapi juga dapat terjadi sebagai akibat dari tata pemerintahan yang buruk. Ada hubungan yang jelas menunjukkan bahwa tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan lingkungan yang lebih baik untuk melakukan bisnis dipengaruhi oleh adanya korupsi dalam perekonomian. Tautan ini menunjukkan bahwa memiliki tingkat tata kelola dalam perekonomian, karena tata kelola yang buruk, tingkat korupsi yang dirasakan akan meningkat. Solusi untuk bad governance. Yang pertama, ada transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar atau termasuk masyarakat lokal, adat, pelaku usaha maupun instansi pemerintah lainnya dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Yang kedua, ada partisipasi, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, ada akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Dan yang keempat, ada koordinasi, adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain, khususnya institusi pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap sektor kehutanan, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya. Ciri-ciri dari bad governance. Pada umumnya, ciri-ciri negatif dari terjadinya tata kelola pemerintahan yang buruk atau dikenal dengan bad governance ditandai oleh rendahnya sensitivitas terhadap kebutuhan dasar atau basic need kelompok masyarakat kurang beruntung atau miskin, birokrasi yang tidak efisien, tingginya tingkat korupsi, rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan, serta lemahnya penegakan hukum. Di sana-sini masih memperlihatkan kecenderungan umum yang memprihatinkan. Kesimpulan, good governance merupakan pemerintahan yang baik tentang bagaimana bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Good governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Ada dua hal yang penting dalam hubungan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Yang pertama, semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Dan yang kedua, adanya dialog agar pelaku saling memahami perbedaan di antara mereka. Sementara bad governance merupakan tata kelola pemerintahan yang buruk. Tata pemerintahan yang buruk itu sendiri merupakan kebalikan dari tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang buruk terpusat di sekitar gagasan tidak hanya korupsi dalam suatu sistem, tetapi juga kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pembuatan kebijakan yang sewenang-wenang, dan kecurangan dari mereka yang diperintah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tata kelola pemerintahan yang buruk adalah suatu masalah yang serius di Indonesia. Sejak beberapa waktu yang lalu, Indonesia mendapat peringkat tertinggi dalam daftar negara yang paling korup di dunia. Sebelum terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, masalah tata kelola pemerintah telah muncul di permukaan, namun masalah ini secara umum diabaikan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.